Assalamualaikum, selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas soal UTBK Biologi tahun 2022 ya. Ini adalah bagian yang pertama ya, jadi didapatkan dari hari pertama maupun hari kedua ya. Jadi kalian bisa melihat variasi-variasi soal yang ada di soal UTBK tahun ini ya. Baik, kita mulai saja soal yang pertama yaitu animalia. Yaitu di sini berbicara tentang arthropoda ya. Jadi soalnya adalah pernyataan yang tidak benar terkait spesies Limulus polyphemus adalah A. Filum arthropoda, B. Memiliki karapas berbentuk tapal kuda, C. Otak dan jantung terdapat di prosoma, D. Perut berupa telson, E. Dapat menumbuhkan kembali anggota badan yang hilang. Nah, untuk menjawab soal ini kita perlu tampilkan bantuan ya untuk memahami hewan ini karena hewan ini kurang dikenal ya. Nah, hewan ini bentuknya seperti ini ya. Jadi dia punya bagian kepala namanya prosoma, kemudian punya bagian badan namanya opistosoma dan ada bagian ekornya bernama telson ya. Nah, ini dikenal sebagai kepiting tapal kuda Atlantik, juga dikenal sebagai kepiting tapal kuda Amerika. Nah, dia klasifikasinya termasuk filum Arthropoda, subfilumnya Selicerata, kelasnya adalah Merostomata, ordonya Siposurida, familinya Limulidae, genusnya Limus, dan spesiesnya Limulus polyphemus. Nah, ini ya. Jadi kalau kita perhatikan di situ telson itu adalah bagian ekor. Nah, pada pilihan D, perut berupa telson itu salah, harusnya perut itu berupa opistosoma ya. Jadi yang tidak benar adalah D. Nah, kita akan jelaskan lagi yang lain-lainnya ya. Jadi kalau filum arthropoda tadi sudah benar memiliki karapas berbentuk tapal kuda. Nah, kita lihat lagi ciri-ciri yang lain. Jadi Limulus polyphemus ini memiliki 3 bagian tubuh, tadi sudah dijelaskan ya, ada kepala namanya prosoma, ada perut namanya opistosoma, dan ekor tulang belakang namanya telson. Dan karapasnya berbentuk seperti tapal kuda, itu benar ya, jadi A benar, B benar. Dan warna karapasnya ini antara warna abu-abu, kehijauan, sampai coklat gelap. Dan betinanya biasanya 25-30% lebih besar dibandingkan jantannya dan dapat tumbuh hingga 60 cm atau 24 inch panjangnya termasuk ekornya. Limulus polyphemus memiliki kemampuan langka yaitu dapat menumbuhkan kembali anggota badan yang hilang. Jadi untuk pilihan E itu juga benar ya. Dengan cara mirip seperti bintang laut. Jadi kalau putus bagian tubuhnya maka tumbuh kembali. Jadi dia memiliki daya regenerasi yang tinggi ya. Otak dan jantung pada Limulus polyphemus ini berada di prosoma. Dan itu pilihan C sudah benar juga. Limulus polyphemus memiliki kemoreseptor organ indera pembau pada daerah segitiga yang dibentuk oleh exoskeleton bawah tubuh dekat mata ventralnya. Oke, maka jawabannya sudah jelas adalah yang tidak benar adalah D, karena perut harusnya berupa opistosoma, bukan telson, karena telson adalah bagian ekornya ya. Oke. Kita lanjut lagi pada soal nomor 2, ini tentang ekosistem ya, bioma ya. Pernyataan yang salah terkait ekosistem savana adalah A. Porositas dan drainase baik, curah hujannya sedang, terdapat di daerah 4 musim, padang rumput terdiri dari sabana murni dan sabana campuran. Kalau kita perhatikan gambar ini adalah gambar ekosistem savana ya, atau bioma savana ya. Jadi ciri-cirinya itu banyak padang rumputnya ya kan, terus diselang-selingi pepohonan. Kalau nanti pohonnya sejenis namanya sabana murni, tapi kalau pohon-pohonnya beraneka macam namanya sabana campuran ya. Jadi itu bisa ya, jadi sabana itu ada murni ataupun ada campuran. Jadi yang E itu kenyataannya sudah benar. Jadi ciri-ciri ekosistem sabana ada di daerah yang mempunyai iklim tropis atau daerah khatulistiwa ya. Jadi kalau yang C terdapat di daerah 4 musim, nah itu adalah salah ya, karena dia di daerah khatulistiwa atau daerah iklim tropis. Jadi sudah terjawab, itu jawabannya adalah C.
Nah, kita lihat ciri-ciri yang lain, dia mempunyai curah hujan musiman, di mana mempunyai curah hujan sebanyak 100 sampai 150 mm per tahun. Itu termasuk curah hujan yang sedang ya. Mempunyai suhu yang panas sepanjang tahun, mempunyai porositas resapan air dan drainase pengairan yang cukup baik. Jadi itu benar yang A ya, yang B juga benar, tadi curah hujannya sedang. Mempunyai hewan yang hidup berupa hewan herbivora maupun karnivora ya. Nah, untuk pilihan D padang rumput udah jelas tadi ya, padang rumput, ada campuran, ada murni ya. Jadi yang salah jelas jawabannya adalah C, harusnya daerah tropis atau daerah khatulistiwa. Oke, kita masuk pada soal nomor 3 tentang sel, yaitu teori sel, komponen sel, dan fungsi sel. Komponen zat yang terpenting untuk membentuk substansi dasar protoplasma adalah A. Metana, B. Amonia, C. Asam amino, D. Karbon, E. Hidrogen ya, atom hidrogen. Nah, untuk menjawab soal ini kita tahu ya bahwa teori sel itu mengatakan bahwa Janus Purkinje menyatakannya bahwa protoplasma itu merupakan bahan penting pada sel yang melangsungkan kehidupannya. Sementara Max Klutz mengatakan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan dan sel merupakan unit fungsional dari kehidupan. Jadi protoplasma adalah bagian hidup dari sebuah sel yang dikelilingi oleh membran plasma. Terdapat dua bagian yang menyusun protoplasma, yaitu sitoplasma yang berada di dalam sel dan nukleoplasma yang ada di inti sel. Jadi kalau kita perhatikan ini gambar sel ya, ini gambar sel tumbuhan karena ada dinding sel, ada membran sel, kemudian ada sitoplasma cairan sel, dan ada nukleoplasma cairan dalam inti sel. Jadi protoplasma itu meliputi sitoplasma dan nukleoplasma ya, jadi cairan sel semuanya selain membran sel dan dinding sel ya. Nah, protoplasma terdiri dari campuran molekul kecil seperti ion, asam amino, monosakarida, dan air, dan makromolekul seperti asam nukleat, protein, lipid, dan polisakarida. Ada dua kandungan utama dari protoplasma, yaitu kandungan organik dan anorganik. Pada sel hewan dan sel tumbuhan, protoplasma itu mengandung sekitar 75% sampai 85% air. Ada 20 sampai 20% protein. Ada 2 sampai 3% lipid, ada 1% karbohidrat, dan ada 1% zat anorganik lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini di soal ini ya, komponen zat terpenting untuk membentuk suatu substansi dasar protoplasma. Komponen zat terpenting untuk membentuk substansi dasar protoplasma. Yang tadi disebutkan ya, protoplasma adalah bagian hidup dari sebuah sel. Jadi soal ini bisa dikatakan komponen zat yang terpenting untuk membentuk substansi dasar kehidupan ya. Jadi substansi dasar kehidupan itu apa? Kalau kita belajar teori-teori asal-usul kehidupan kan teorinya Harold-Urey, ada metana, ada amonia, ada hidrogen dan air, kemudian direaksikan, terbentuklah yang namanya asam amino sebagai substansi dasar kehidupan. Yang dikatakan substansi dasar kehidupan adalah protoplasma. Maka jawaban ini sudah jelas menanyakan tentang substansi dasar protoplasma sebagai substansi dasar kehidupan. Maka jawabannya setiap makhluk hidup tersusun atas asam amino, maka setiap protoplasma pasti kandungan asam amino itu paling penting sebagai dasar, substansi dasar kehidupan. Maka jawabannya sudah sangat jelas ya, C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4, organel sel. Sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh, sehingga organel yang paling banyak terdapat di dalam sel ini adalah badan Golgi, retikulum endoplasma, mitokondria, lisosom, ribosom. Jawabannya yang mana? Nah, kalau kalian sudah hafal dengan fungsi-fungsi organel, nama organel dan fungsi-fungsinya, ini sangat mudah sekali ya. Jadi kalau kalian belum hafal, saya bantu dengan memberikan penjelasan dari masing-masing organel yang terdapat di pilihan ini. Yang pertama itu badan Golgi ya, yaitu tempat menampung dan mengolah protein yang dihasilkan di retikulum endoplasma. Jadi dia tempat modifikasi protein. Kemudian retikulum endoplasma kasar dan ada retikulum endoplasma halus.
Retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai transport dan sintesis protein karena di sana terdapat ribosom. Sementara retikulum endoplasma halus sebagai tempat sintesis lipid. Nah, mitokondria itu adalah tempat respirasi sel untuk menghasilkan energi atau menghasilkan ATP, dikenal juga sebagai the powerhouse ya. Lisosom mencerna dengan enzim-enzim hidrolitik zat-zat asing yang masuk ke dalam sel, menghancurkan organel yang tidak berfungsi lagi. Jadi lisosom ini kalau ada bakteri masuk ke tubuh kita, maka sel-selnya akan melakukan fagositosit ya. Jadi sel-sel yang disoal ya. Jadi sel fagosit berperan penting dalam memangsa benda asing yang masuk ke dalam tubuh sehingga organel yang paling banyak terdapat dalam sel ini adalah ya di tubuh kita sel fagosit itu adalah seperti sel-sel darah putih ya, makrofag contohnya ya. Jadi biasanya sel darah putih kita itu akan memakan kuman-kuman yang masuk karena di dalam sel darah putih kita tuh banyak organel bernama lisosom. Nanti lisosom itu akan mencerna bakteri yang masuk atau kuman-kuman atau virus ya. Nah, bisa kita lihat di gambar ini bisa kita lihat ya, ini ada zat asing, misalnya bakteri atau virus ya. Kemudian oleh sel akan dilakukan endositosis, dia masuk ke dalam sel menjadi fagosom namanya ya. Lalu fagosom ini oleh lisosom akan masuk ke dalam fagosom itu ya. Nah, lalu lisosom ini nanti memasuki fagosom yang mengandung bakteri atau virus atau zat asing itu. Kemudian dia akan melepaskan enzim-enzim hidrolisisnya sehingga nanti zat-zat asing itu akan dihancurkan ya, di degradation ya, dihancurkan dan akhirnya akan mati ya. Lalu nanti sisa-sisa bagian tubuh yang tidak berguna lagi dibuang keluar sel melalui eksositosis. Jadi kalau masuknya endositosis, keluarnya eksositosis. Prosesnya disebut dengan fagositosis. Yang melakukan adalah sel fagosit. Maka sel fagosit paling banyak menghasilkan atau paling banyak memiliki organel bernama lisosom ya. Nah, baik, kita lanjutkan lagi satu lagi ribosom ya. Ribosom itu sebagai tempat sintesis protein. Jadi jawabannya sudah sangat jelas adalah lisosom. Paling banyak ditemukan pada sel fagosit karena berperan dalam mencerna atau memangsa benda asing yang masuk ke tubuh kita ya. Oke, kita masuk soal yang kelima, masih sekitar materi sel, yaitu struktur sel. Di sini juga tentang organel-organel sel ya. Kita bacakan saja, struktur sel eukariotik yang termasuk dalam sistem endomembran di bawah ini adalah A. Lisosom, B. nukleus, C. kloroplas, D. mitokondria, E. membran sel ya. Jadi kita, bagi kalian yang sudah menghafalkan nama organel dan fungsi organel ini pasti sudah tahu ya jawabannya. Tapi kalaupun belum, saya bantu untuk membantu kalian memahaminya kembali ya, supaya apa yang kalian pernah pelajari kalian ingat kembali. Nah, sistem endomembran sel ya, dia melakukan pembentukan membran untuk membatasi sel dan membran plasma. Jadi dia akan membentuk membran untuk membatasi sel, yaitu dengan membran plasma. Terdiri dari beberapa komponen. Tiap komponen akan menghubungkan membran plasma pada satu waktu di lain waktu pada selubung nukleus juga. Jadi dia menghubungkan antara membran plasma dengan membran nukleus ya. Kemudian dia membentuk vesikel, yang mana vesikel ini digunakan untuk transport ya. Biasanya transport protein ya atau transport lemak. Kemudian membentuk lipid dan rantai polipeptida protein yang dimodifikasi dan yang ditranslokasi ya. Jadi kalau dalam sintesis protein itu kan ada rantai polipeptida protein kan. Nanti polipeptida itu belum berfungsi, dia harus dimodifikasi dulu ya. Dimodifikasi di bagian sistem endomembran ini agar protein itu jadi berfungsi. Nah, kita perhatikan ya sistem endomembran pada gambar ya. Di komponen endomembran itu terdiri dari retikulum endoplasma kasar dan ribosom yang berhubungan ya. Jadi retikulum endoplasma kasar itu dikatakan kasar karena di permukaannya ada ribosom ya, sehingga dikatakan kasar. Sementara kalau retikulum endoplasma halus di permukaannya tidak ada ribosom.
Nah, ini adalah komponen retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus ya. Jadi dia merupakan komponen sistem endomembran. Dia akan menghubungkan nukleus atau inti sel nanti ke sitoplasma ya. Jadi apa yang ada dari inti sel, misalnya ada protein, dalam sintesis protein itu akan ditransfer oleh yang namanya retikulum endoplasma kasar. Nanti dia akan mentransfernya menuju ke badan Golgi ya. Jadi nanti protein-protein dari retikulum endoplasma kasar yang ada di ribosom itu akan dibawa ke badan Golgi. Lalu badan Golgi ini melakukan modifikasi terhadap protein itu ya. Dimodifikasi sehingga protein yang tadi tidak berfungsi menjadi berfungsi. Nah, setelah dimodifikasi dihasilkanlah enzim-enzim ya. Dan dia keluar berupa vesikel-vesikel dan juga sebagian menjadi lisosom ya. Jadi kompleks Golgi itu termasuk ya ke dalam endomembran. Nah, itu dia ya lisosom ya. Lisosom adalah vesikel yang keluar dari badan Golgi membentuk lisosom. Di situ kaya dengan enzim-enzim hidrolisis yang tadi sudah disampaikan. Dia mencerna zat-zat asing atau memangsa zat-zat asing yang masuk ke dalam sel ya, secara fagositosis. Oke ya, itulah dia komponen endomembran. Jadi endomembran adalah suatu komponen di dalam membran yang menghubungkan membran nukleus dengan membran sel, meliputi retikulum endoplasma kasar dan halus, badan Golgi, dan lisosom. Kalau ada vesikel itu bukan organel, tapi dia akan bisa membentuk lisosom ya. Jadi itulah dia komponen sistem endomembran. Oke ya, jadi kalau kita jelaskan kembali ya, ini dia sudah disampaikan tadi ya. Jadi jawabannya sudah sangat jelas bahwa yang struktur sel eukariotik yang termasuk dalam sistem endomembran di bawah ini adalah yaitu A, lisosom ya jawabannya. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 6. Diketahui kadar gula darah seorang mencapai 300 mg per desiliter. Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait penyakit yang dialaminya adalah diabetes insipidus, glukosuria, hiperglikemia, diabetes mellitus, uremia ya. Jadi kita harus tahu nih penyakit-penyakit ini apa aja, pengertian dari penyakit ini. Bagi kamu yang sudah hafal sih nggak apa-apa ya. Kalau yang belum hafal nih saya bantu lagi ngingetinnya. Diabetes insipidus adalah ciri-cirinya orang ini sering buang air kecil, sering sekali ya, dan banyak urinnya. Jadi dia sering ke kamar mandi buang air kecil karena dia kekurangan hormon ADH ya. Jadi orang yang kekurangan hormon ADH maka dia menyebabkan kebanyakan urin dan sering ke kamar mandi buang air kecil ya. Glukosuria adalah glukosa ya ditemukan di dalam urin, di mana dia mencapai ini lebih besar dari 180 mg per desiliter ya kadar gula darahnya, karena kadar gula darah glukosanya tinggi. Kemudian ginjal bagian tubulus proksimal tidak mampu melakukan reabsorpsi terhadap glukosa yang terlalu tinggi, akibatnya urinnya mengandung glukosa ya. Harusnya normalnya gula darah seseorang itu antara 80 sampai 130 mg per desiliter sebelum makannya. Jadi kalau kita mau tes golongan darah itu jangan baru makan, tapi harus sebelum makan dites gula darahnya ya. Kalau baru makan gula darahnya pasti tinggi. Nah, kemudian hiperglikemia. Hiperglikemia itu adalah kadar gula darah yang tinggi ya. Jadi kalau kita tes gula darah nih sekarang, terus gula darahnya tinggi, itu namanya disebut dengan hiperglikemia ya. Kalau diabetes mellitus itu tingginya kadar gula darah sebagai akibat kekurangan atau tidak berfungsinya insulin. Jadi orang yang pankreasnya rusak, tidak memproduksi insulin, atau insulinnya ada tapi tubuhnya tidak memanfaatkannya untuk merubah kadar gula darah yang tinggi menjadi disimpan menjadi glikogen di hati tadi ya. Itu namanya penyakit diabetes mellitus. Jadi dia ada masalah dengan insulinnya gitu ya.
Kemudian kalau uremia adalah kadar urea dalam tubuh yang sangat tinggi sehingga menjadi racun di dalam tubuh ya. Jadi kalau kita perhatikan di soal ini, diketahui kadar gula darah seseorang mencapai 300 mg per desiliter. Berikut merupakan pernyataan yang tepat terkait penyakit yang dialaminya adalah, ya jadi kan dia baru ngetes gula darahnya 300 ya, kita nggak bisa mengatakan dia penyakit glukosuria atau penyakit diabetes mellitus. Kita hanya bisa mengatakan dia hiperglikemia, kadar gula darahnya tinggi. Apakah dia nanti menderita glukosuria atau diabetes mellitus, perlu dilakukan tindakan deteksi lebih lanjut ya. Jadi untuk soal ini yang tepat jawabannya adalah penyakit yang dialaminya adalah hiperglikemia, kadar gula darah yang tinggi. Maka jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan soal nomor 7 sistem saraf tentang neuron ya. Jadi pertanyaannya, nodus Renvir adalah, ini pertanyaan sangat sederhana ya. Jadi kalau kalian sudah memahami sistem saraf tentang neuron, ini sudah jelas sekali ya bahwa nodus Renvir itu adalah celah-celah di antara sel schwann ya. Ya, di sana adalah bagian akson yang tidak dibungkus oleh selubung myelin ya. Jadi posisinya di situ tuh ya. Bagian akson yang tidak dibungkus oleh selubung myelin, di mana selubung myelin itu kan dibentuk dari sel schwann. Jadi nggak ada sel schwann di sana. Celah-celah di antara sel schwann itulah yang disebut dengan nodus Renvir ya. Jadi dia ini memungkinkan impuls untuk melompat karena dia tidak dibungkus oleh selubung myelin, akibatnya impuls di situ melompat ya. Kalau dia ada selubung myelinnya, dia berjalan cepat. Karena tidak ada selubung myelin, akibatnya dia meloncat dari satu nodus ke nodus lainnya. Nah, loncatan itu disebut dengan saltatori gitu ya. Nah, jadi di situ tuh ada yang namanya potensial aksi terhadap impuls saraf yang berjalan dari sepanjang akson, dari sel schwann satu ke sel schwann lain melewati nodus-nodus Renvir, itu terjadi konduksi saltatori namanya ya. Jadi impuls yang melompat-lompat ini membuat pengiriman impuls sepanjang akson menjadi lebih cepat. Nah, itulah yang disebut dengan konduksi saltatori. Apa itu konduksi saltatori? Potensial aksi yang bergerak melompat-lompat dari nodus Renvir ke nodus Renvir yang lain. Jadi proses jalannya impuls saraf itu di sepanjang akson itu berjalan sangat cepat. Jadi salah satu fungsi nodus Renvir adalah mempercepat jalan impuls saraf di sepanjang akson ya. Oke, maka jawabannya D ya, konduksi saltatori. Nah, kalau penstabil neuron itu salah ya. Jadi nodus Renvir bukan penstabil neuron. Kalau penghasil neurotransmitter itu kan suatu zat kimia yang membantu loncatan impuls dari sel saraf satu ke sel saraf lain ya. Jadi penghasil neurotransmitter biasanya di sebelum sinapsis ya. Sinapsis itu kan celah di antara sel saraf satu dengan sel saraf lain ya. Nah, sebelum sinapsis namanya prasinaps, di sana dihasilkan neurotransmitter. Ya, jadi penghasil neurotransmitter adalah bagian saraf bernama prasinaps. Tempat transmisi impuls antar neuron. Nah, transmisi impuls, nah itulah bagian yang disebut dengan sinaps ya, atau sinapsis. Sana terjadi transmisi impuls dari neuron satu ke neuron lain, dibantu dengan neurotransmitter yang dihasilkan oleh sinaps ya. Kalau celah dendrit itu ya salah ya. Oke, maka jawabannya sudah jelas D. Kita lanjutkan lagi ini nomor 8 tentang sistem endokrin, fungsi hormon ya. Kelebihan kadar glukosa dalam darah akan diubah menjadi glikogen oleh hormon insulin. Penyimpanan glikogen terdapat pada organ. Jadi ini kita tahu ya bahwa pankreas itu menghasilkan hormon insulin dan glukagon ya. Maka dikatakan dia kelenjar endokrin yang mengatur kadar glukosa di dalam darah. Jadi insulin dan glukagon itu peranannya, bila kadar glukosa dalam darah tinggi, maka insulin akan dihasilkan dari pankreas untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Dan selanjutnya glikogen itu akan disimpan di dalam hati.
Tapi bila kadar glukosa darah kita itu rendah, maka glukagon akan dihasilkan dari pankreas ya. Pankreas menghasilkan glukagon, dan glukagon itu adalah hormon yang akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi misalnya kita puasa, maka glukagon kita akan diproduksi dalam jumlah besar supaya glikogen kita yang ada di hati dirombak lagi menjadi glukosa, lalu glukosa dipakai sebagai dalam respirasi sebagai sumber energi ya. Jadi sudah sangat jelas ya jawabannya ya, bahwa yang menyimpan glikogen adalah organ bernama hati. Jawabannya bola. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Soal nomor 9 tentang sistem reproduksi pada manusia, tentang spermatogenesis. Sel-sel yang mengalami meiosis 1 dalam tubulus seminiferus adalah ya. Jadi pilihannya ada A, B, C, D, E ya. Spermatis, spermatozoa, spermatogonia, spermatosit primer, spermatosit sekunder. Nah, kita bantu ya proses spermatogenesis itu dengan gambar. Nah, perhatikan ini gambarnya ya. Gambar testis ya. Di dalam testis itu ada tubulus seminiferus ya. Nah, di dalam tubulus seminiferus itu di sanalah terjadi spermatogenesis. Proses spermatogenesis diawali dengan sel primordial ya, sel germinal primordial itu merupakan hasil pembelahan mitosis menjadi spermatogonium ya, dia berkromosom diploid ya. Ini adalah sel hasil pembelahan mitosis, kromosomnya masih diploid, disebut juga dengan spermatogonia. Lalu dia tumbuh dan berkembang, siap memasuki tahap pembelahan sel ya. Dia masuk ke tahap pembelahan sel yaitu profase meiosis yang pertama ya. Sel ini bernama spermatosit primer ya. Jadi spermatosit primer ini akan memasuki pembelahan meiosis pertama. Awal pembelahan meiosis adalah profase ya. Nah, hasil dari pembelahan meiosis pertama ini ya, dia melakukan pembelahan meiosis pertama, hasilnya adalah 2 buah sel. Sel ini bernama spermatosit sekunder ya, secondary spermatosit ya. Kromosomnya sudah haploid ya, karena dia sudah membelah secara meiosis ya. Lalu spermatosit sekunder ini akan membelah lagi secara meiosis kedua, sekton meiotik ya, meiosis kedua itu ya. Nah, jadi dia akan menghasilkan masing-masing 2, totalnya ada 4 spermatid ya. Kromosomnya juga sudah haploid karena membelahnya secara meiosis. Baru terjadi diferensiasi atau perubahan bentuk di mana terjadi kepala, badan, dan ekor ya, namanya sperma, atau boleh juga pada hewan disebut spermatozoa ya. Nah, itulah dia proses spermatogenesis. Nah, jadi ditanyakan di soal sel-sel yang mengalami meiosis 1 dalam tubulus seminiferus. Meiosis 1 itu yang ini ya. Yang ini, first meiotic division. Itu adalah pembelahan meiosis pertama. Yang melakukannya siapa? Yang mengalaminya siapa? Yang mengalaminya adalah spermatosit primer ya. Nanti spermatosit primer itu mengalami meiosis 1. Hasilnya baru spermatosit sekunder. Jadi dia pertanyaannya sel yang mengalami meiosis 1. Sehingga jawabannya adalah spermatosit primer ya. Jawabannya adalah D. Kita lanjutkan lagi soal nomor 10 tentang metabolisme respirasi aerob tentang siklus Krebs. Berikut ini disajikan senyawa yang diperlukan dan dihasilkan dalam siklus Krebs. H2O, BCO2, CADP, DATP, ENAD, FNADH. Manakah kombinasi yang benar dari senyawa yang diperlukan dan dihasilkan dalam siklus Krebs? Nah, jadi yang diperlukan dia buat pilihannya masing-masing 3 dan yang dihasilkan dibuatkan juga masing-masing 3 pilihan ya. Oke, kita akan lihat bagaimana menjawab soal ini.
kita bantu dengan gambar ya. Kalau kalian sudah hafal sih hasil siklus Krebs ini gampang sekali. Apa aja hasil siklus Krebs? Ya kalau hafal ya, hasil siklus Krebs itu ada 6 NADH, ada 2 FADH, ada 2 GTP atau ATP, dan ada 4 CO2. Itu udah ketahuan itu jawabannya. Yang dihasilkan itu adalah CO2, kemudian ATP, dan NADH. BDF itu pilihannya ada di C ya. Nah, untuk yang diperlukan itu kan tidak ada pilihan yang lain ya. Sebenarnya sudah ketahuan itu jawabannya C. Tapi kalaupun kalian tidak menghafalkannya, nah ini akan gambar ini bisa membantu ya. Membantu kalian memahami apa yang diperlukan dan apa yang dihasilkan. Oke, kita lihat ya. Jadi siklus Krebs itu di mana asetil-CoA itu memasuki siklus Krebs ya. Kemudian di situ terjadi yang namanya siklus Krebs ini disebut juga dengan siklus asam sitrat, karena diawali dengan asam sitrat dan diakhiri dengan asam oksaloasetat. Dan dalam tahap-tahap itulah dihasilkan tadi 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP atau GTP, dan 4 CO2 ya. Itu hasil dari siklus Krebs. Nah, kita lihat ya, kalau ada hasilnya itu panahnya itu keluar ya. Jadi kalau ya ini masih diperlukan, ini hal-hal yang diperlukan. Nanti hasilnya NADH, NAD masuk, hasilnya NADH, NAD masuk, hasilnya NADH. Kemudian OA masuk ya, kemudian GDP masuk menjadi GTP dan ATP hasilnya. Kemudian H2O masuk ya kan, dibutuhkan ya, kalau masuk itu dibutuhkan ya. Kemudian NAD juga masuk, dibutuhkan, dihasilkan nanti NADH. Jadi itu yang tanda-tanda yang kuning ini ya, bagian-bagian yang diperlukan dalam siklus Krebs ya. Nah, tentu panah selanjutnya ya, itu panah yang dihasilkan. Jadi panah yang keluar dari siklus ini boleh kita lihat ya, yang dihasilkan ya. Jadi yang dihasilkan ya, yang dihasilkan ini saya beri warna berbeda ya, warna hijau. Nah, ini dihasilkan ya dalam siklus Krebs. Kemudian CO2 ada 4 dihasilkan ya. NADH ada 6 dihasilkan ya. Kemudian FADH ada 1 ya. Kemudian ATP ada 2 ya. CoA tadi masuk dan keluar habis ya. Kemudian juga NADH ya. Jadi kita kalau di total tuh NADH ada 3 karena dia siklus asetil-CoA-nya nanti kan 2 kali ya, jadi dia 6 totalnya ya. Kemudian situ CO2-nya ada 2 di sini kan. Nah, karena dia 2 asetil-CoA yang masuk berarti jadi 4 gitu. Terus ada FADH di situ cuma 1 karena 2 asetil-CoA-nya jadi kali 2 jadi 2. ATP-nya di situ ada 1 kalikan 2 lagi jadi 2. Jadi total tadi 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2, 2 GTP atau ATP. Itulah hasilnya ya. Jadi bisa kelihatan ya, jawabannya sudah gampang lah ya. Kalau kalian sudah hafalkan hasilnya itu udah ketahuan jawabannya C. Yang diperlukannya itu ya pastilah itu ya. Nah, mungkin yang diperlukannya selain dari 4 hasil ini ya. Oke, maka jawabannya jelas sekali C. Kita lanjutkan soal nomor 11, metabolisme fotosintesis tentang siklus Calvin ya. Pembentukan molekul karbohidrat terjadi melalui serangkaian siklus Calvin yang terjadi pada bagian titik-titik kloroplas ya. Jadi ini adalah gambar kloroplas ya ditampilkan. Kloroplas itu memiliki bagian terdiri dari membran luar dan membran dalam, terdiri dari tilakoid ya, terdiri dari stroma ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan gambar pembentukan molekul karbohidrat ya, karbohidrat itu kan glukosa yang dibentuk ya dalam siklus Calvin. Siklus Calvin itu reaksi gelap ya. Jadi dalam fotosintesis itu kan ada reaksi terang ya. Reaksi terang itu berlangsung di membran tilakoid, itu bagian membran tilakoid. Sementara reaksi gelap disebut juga dengan siklus Calvin itu berlangsung di dalam stroma. Ini stroma ya, siklus Calvin.
Jadi sudah jelas ya jawabannya adalah stroma, karena ditanyanya adalah serangkaian siklus Kelvin terjadi pada bagian, jawabannya adalah stroma, jawabannya D. Oke ya. Lanjut soal nomor 12 ya, soal nomor 12. Soal nomor 12 tentang substansi genetika, yaitu DNA. Analisis DNA dengan tujuan untuk menghasilkan polimorfisme DNA, yaitu A. Elektroforesis, B. Schotten blotting, C. PCR, D. Sequencing, E. RFLP ya. Nah, elektroforesis ya kita jelaskan dulu nih definisi-definisinya. Elektroforesis itu memisahkan DNA berdasarkan ukuran berat dan struktur fisik molekulnya. Sementara Schotten blotting itu perpindahan fragmen DNA yang terpisah secara elektroforesis dari gel ke membran. Kemudian PCR adalah polymerase chain reaction. Dia adalah metode enzimatis untuk amplifikasi DNA. Ya, amplifikasi DNA itu melipat gandakan secara eksponensial suatu sekuen nukleotida tertentu dengan cara in vivo. Sequencing adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA. RFLP adalah restriction fragment length polymorphisme. Itu adalah teknik yang memanfaatkan variasi dalam urutan DNA homolog yang dikenal sebagai polymorphisme. Jadi udah jelas ya, ini adalah ada polymorphismenya ada di RFLP ya. Maka jawabannya adalah E ya. Jadi ini kalian mau nggak mau nih harus hafal ya kalau kayak gini-gini ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 13. Diketahui susunan basa nitrogen dari 5 ke 3 adalah ATG, AGG, CAC, TAG. Maka pilihannya 1 jumlah asam amino sebanyak 3, 2 jumlah antikodon sebanyak 4, 3 adanya start codon AUG. 4 hasil transkripsi adalah dari 5 ke 3 AUG, UCC, UG, UAC. Oke, kita akan lihat bagaimana penyelesaian soal ini. Jadi diketahui tadi di soal adalah DNA ya dari 5 ke 3. Ya urutannya seperti itu, itulah yang dikenal. Kalau dari 5 ke 3 itu sense ya, jadi dia adalah DNA sense. Kalau dari 3 ke 5 dia antisense ya. Nah, kita tahu bahwasanya basa nitrogen terdiri dari purin dan pirimidin ya. Jadi purin ada adenin dan guanin, pirimidin ada sitosin dan timin kalau pada DNA. Kalau pada RNA ada sitosin dan urasil ya. Nah, pasangan-pasangannya kalau nanti A berpasangan dengan U, C berpasangan dengan G ya. Jadi ini pasangan pada RNA ya. Kalau pada DNA itu A berpasangan dengan T ya. Oke, hasil transkripsi. Bagaimana mendapatkan hasil transkripsi? Tadi kan kita sudah dapatkan DNA sense ya. DNA sense itu sebenarnya sama dengan kodon ya. Perhatikan itu urutannya. Tapi untuk membedakannya atau menggantikannya, ganti aja T dengan U karena sebenarnya sense sama dengan kodon. Apabila T di sense diganti menjadi U di kodon ya. Jadi kita ganti aja tuh ya, yang bertanda merah ya, T-nya diganti jadi U, maka itu sudah menjadi kodon ya di RNA duta. Nah, jadi pada kodon ini kita akan lihat AUG sebagai start, dia menjadi asam amino bernama metionin ya. Dan ada UAG itu sebagai stop ya, stop masih ingat ya, ada 3 UAA, UAG, UGA ya. Nah, jadi kalau menghitung asam aminonya, berarti start itu kan asam amino metionin, itu asam amino pertama, AGG menjadi asam amino kedua, CAC menjadi asam amino ketiga. Kalau UAG itu tidak bisa membentuk asam amino ya, karena dia adalah stop. Oke ya. Jadi kalau kita perhatikan juga bagaimana dengan hasil translasinya. Hasil translasi adalah merubah RNA duta menjadi RNA T ya.
Jadi kita tinggal memasang-masangkan aja ini ya. Jadi pasangannya itu A pasangannya U dengan A, G dengan C, A dengan U, G dengan C, ada 2 G dengan C, baru C dengan G, A dengan U, C dengan G, U dengan A dengan U, G dengan C ya. Jadi di sini akan kita lihat jumlah antikodonnya ada sebanyak 4 ya. Jadi jumlah antikodon sama dengan kodon sama-sama 4. Tapi kalau jumlah asam amino itu hanya 3 karena stop itu tidak bisa dijadikan asam amino ya. Jadi jawaban yang benar dari soal ini adalah A1, 2, dan 3 benar. Karena yang nomor 4 itu salah ya. Seharusnya nomor 4 itu hasil transkripsinya adalah AUG, AGG, CAC, UAG. Oke ya, cukup jelas dan dimengerti. Oke, kita lanjut lagi nomor 14 ya. Nomor 14 persilangan makhluk hidup bergenotip A besar A kecil, B besar B kecil. Dengan sesamanya akan menghasilkan keturunan dengan tipe heterozigot sebanyak A 1/16, B 4/16, C 1/64, D 4/64, E 8/64. Jadi parentalnya ya kita kawinkan aja A besar A kecil B besar B kecil, kawin sesamanya ya, maka didapatkan gamet masing-masing di sini ada 4. Jadi total keturunannya adalah 16. Dan keturunannya yang heterozigot nanti ditunjukkan di bagian ini ya, ada A besar A kecil B besar B kecil, A besar A kecil B besar B kecil. Lalu sini juga sama, dan di sini juga A besar A kecil B besar B kecil. Jadi ada 4 tuh A besar A kecil B besar B kecilnya ya. Sehingga dikatakanlah keturunan tipe heterozigot A besar A kecil B besar B kecil itu sebanyak 4/16 ya. Jadi sudah terjawab, jawabannya adalah B. Nah, tapi kalau seandainya nanti di soal, mana tahu soalnya diganti ya, kamu ditanyakan yang homozigot dominan. Nah, kalau homozigot dominan itu A besar B besar B besar itu hanya 1 dari 16, 1/16. Nah, kalau ditanyakan yang homozigot resesif A besar A kecil B kecil B kecil itu juga hanya 1/16 ya. Oke, jadi di soal yang ditanya adalah heterozigot adalah 4/16. Oke, kita lanjutkan lagi soal nomor 15 ya, hereditas pada manusia penyakit terpaut kromosom XX. Kemungkinan buta warna pada anak perempuan hasil perkawinan antara istri buta warna dan suami normal ya. Jadi A 0%, B 25%, 50%, 75%, dan 100%. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat dulu ya. Untuk penyakit buta warna itu simbol-simbol yang digunakan pada wanita itu adalah untuk normal adalah XX ya, karena dia terpaut X ya. Kemudian untuk normal karirnya di X-nya ada CB, itu ada 1 XCBX. Karena hanya 1 di CB di X-nya berarti dia normal carrier, dia membawa gen buta warna, tapi dia normal. Kemudian kalau wanita yang buta warna, kedua X-nya membawa gen CB ya, gen buta warna keduanya. Sementara pada pria normal itu XY dan pada pria buta warna XCBY. Jadi CB-nya melekat pada X ya, karena dia terpaut kromosom X ya. Lanjut ya, kita kawinkan parentalnya adalah wanita buta warna dengan pria normal, wanita buta warna dengan genotip XCB. Buta warna kalau pria XY normal ya. Nanti dalam perkawinan ini mereka masing-masing gametnya kita ketemukan ya, dihasilkan keturunannya nanti ya. Gamet jantan X dan Y, gamet betina XCB ya. Nah, nanti anaknya yaitu XCBX ya, masing-masing XCBX di situ ya, sama sejenis ini. Jadi kamu boleh menuliskannya gametnya 1 atau boleh dua-duanya ya. Jadi semua anak perempuannya ini normal ya, 100% anak perempuannya normal carrier. Nah, jadi sementara anak laki-lakinya 100% adalah anak laki-lakinya buta warna. Jadi tidak ada anak perempuannya yang buta warna. Disoalkan kemungkinan buta warna pada anak perempuan hasil perkawinan ini ya nggak ada, yaitu 0 dong ya kan. Maka jawabannya sangat jelas adalah 0% A ya. Oke, soal nomor 16 tentang mutasi. Jenis mutasi yang terjadi apabila basa purin digantikan dengan basa pirimidin ya. Jadi basa purin digantikan dengan basa pirimidin. Nah, ada pilihannya duplikasi, transisi, transversi, translokasi, dan inversi.
Nah, jadi kita harus tahu ya bahwa mutasi itu ada dua, ada mutasi gen, ada mutasi kromosom. Kalian masih ingat mutasi gen dibagi lagi, ada substitusi yaitu pergantian basa nitrogen. Dia ada dua macam ini, pergantian yang sejenis namanya transisi di mana purin diganti dengan purin atau pirimidin diganti dengan pirimidin. Nah, misalnya purinnya kan di sini purin itu ada adenin dan guanin, pirimidinnya ada sitosin dan timin kalau pada DNA. Kalau pada RNA, pirimidinnya sitosin dan urasil. Jadi kalau misalnya harusnya tercetak A salah menjadi G, itu namanya transisi, atau harusnya C salah menjadi T atau sebaliknya ya, masih sejenis namanya transisi. Tapi kalau berbeda jenis namanya transversi. Harusnya dicetak purin salah menjadi pirimidin, atau harusnya dicetak pirimidin salah menjadi purin. Contohnya, misalnya purin A salah menjadi T, atau pirimidin C salah menjadi G, atau purin G salah menjadi T. Nah, itu dikatakan transversi. Nah, jadi seperti yang di soal ini ya kan, apabila basa purin digantikan dengan basa pirimidin atau sebaliknya, berarti kan dia berbeda ya, purin jadi pirimidin, pirimidin jadi purin. Nah, dia dikatakan transversi. Jadi jawabannya sudah sangat jelas, adalah C ya. Sementara untuk yang lainnya kita perlu tahu ya, biar mengingatkan, mana tahu soal UTBK ini kan tidak hanya satu soal ya. Jadi dari mutasi ini bisa si A dapat yang transisi, si B transversi, yang satu lagi delesi, insersi, karena berbeda-beda setiap orang dapat soalnya. Jadi kita harus memahami penjelasannya lebih lengkap. Nah, yang berikutnya mutasi gen adalah frame shift mutation atau pergeseran kerangka baca. Kalau pergeseran kerangka baca ini ada delesi dan insersi ya. Kalau delesi itu terjadinya pengurangan satu basa nitrogen. Jadi kalau satu basa nitrogen keluar dari rantai yang namanya DNA ya, atau rantai RNA duta, itu akan menyebabkan yang namanya frame shift mutation, pergeseran kerangka baca, atau ada insersi, ada yang masuk satu basa nitrogen dalam rantai DNA itu ya, atau RNA itu juga akan menyebabkan pergeseran kerangka baca ya. Kemudian kalau mutasi kromosom itu ada delesi, ada duplikasi, ada translokasi, ada inversi, dan ada katenasi. Jadi sudah sangat jelas ya, jawabannya adalah C, transversi. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-17, yaitu tentang bakteri yang berperan dalam bioremediasi pada peristiwa tumpahan minyak di laut adalah ya. Yang pertama pilihannya Penicillium, B. Pseudomonas butida, C. Thiobacillus ferrooxidans, D. Tinea vesicolor, E. Clostridium botulinum. Nah, kita akan lihat ya fungsi dari masing-masing pilihan ini. Bagi kamu yang sudah hafal, pasti bisa menjawab soal ini dengan baik dan benar ya. Tapi bagi yang masih lupa, sudah hafal, lupa-lupa ingat gitu ya. Seringannya kan kayak gitu ya. Nah, lupa-lupa ingat, bukan ingat-ingat lupa ya kan. Nah, jadi kita ingatkan lagi supaya nggak lupa. Penicillium notatum itu adalah jamur yang menghasilkan antibiotik penisilin. Masih ada temannya nih, Penicillium chrysogenum, sama-sama penghasil antibiotik penisilin ya. Tapi kalau nanti ada Penicillium requeforti, Penicillium camemberti, nah itu dia penghasil keju ya, bisa membuat keju ya, berbeda itu. Nah, yang kedua itu Pseudomonas butida. Nah, inilah yang digunakan untuk bioremediasi tumpahan minyak di laut ya. Jadi jawaban ini sudah terjawab ya, jawabannya adalah B. Kemudian Thiobacillus ferrooxidans, dia adalah bakteri yang mampu memisahkan logam atau besi dari bijinya ya. Selanjutnya Tinea vesicolor, dia adalah penyebab panu pada kulit. Sementara Clostridium botulinum, dia adalah penghasil racun butulin ya. Jadi sangat jelas ya, jawabannya adalah B. Pseudomonas butida digunakan untuk bioremediasi peristiwa tumpahan minyak di laut ya. Lanjut ya, soal berikutnya nomor 18. Masih bioteknologi dalam peranan mikroorganisme. Bakteri yang berperan dalam proses pemisahan logam dari bijinya. Nah, tadi sudah disampaikan ya, masih ingat apa jawabannya? Ya, Thiobacillus ferrooxidans ya. Nah, pilihan yang lainnya yang sudah tahu ini fungsinya, gampang ya kalau diganti soalnya ya. Tapi kalau yang belum, ya kita ingatkan lagi biar tetap hangat di memorinya. Diplococcus pneumoniae itu adalah penyebab penyakit pneumonia atau pada menginfeksi bagian paru-paru ya. Pseudomonas solanacerium ya, solanacerum, dia adalah kelompok
ya, kelompok penyebab penyakit Solanacea seperti cabai, kentang, dan tomat ya. Jadi famili Solanacea itu contohnya cabai, kentang, tomat, apalagi terong ya. Nah, itu menjadi sakit ya gara-gara terinfeksi Pseudomonas solanacearum ya. Thiobacillus ferrooxidans, inilah jawabannya ya. Dia pemisah logam atau besi dari bijinya ya. Rhizobium leguminosarum, dia adalah bakteri yang bisa mengikat atau memfiksasi N2 bebas dari udara. Setelah difiksasinya dibentuknya menjadi nitrat. Kemudian dia bersih-bersih dengan akar leguminose atau kacang-kacangan ya. Nah, nanti nitrat itu diberikan ke akar tumbuhan ini. Jadi tumbuhan ini akan gampang ya mendapatkan sumber nitratnya tanpa perlu repot-repot menyerap dari tanah, sudah diberikan oleh bakteri Rhizobium leguminasarum ya. Jadi kacang-kacangan seperti kacang hijau, kacang panjang, kacang kedelai ya, itu di bintil-bintil akarnya itu terdapat bakteri Rhizobium leguminosarum ya. Kemudian Lactobacillus bulgaricus, dia adalah berperan dalam pembuatan yogurt ya. Oke ya, bisa diingat lagi. Jadi kalau nanti keluar kalian bisa hafalkan ini biar ingat, nggak lupa lagi. Kita lanjutkan ya. Jadi jawaban C cukup jelas. Kita lanjutkan lagi pada soal nomor 19. Di sini soalnya adalah bioteknologi tentang peranan mikroorganisme juga ya. Jadi di sini soalnya bioteknologi menggunakan mikroorganisme untuk mendegradasi pencemaran seperti silen ya. Perhatikan grafik di samping dan pilihlah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan kondisi dalam grafik. Jadi kalau kita perhatikan grafik ini ya, silen itu grafik yang vertikal, itu garis vertikal menunjukkan miligram per liternya ya. Kemudian garis yang horizontalnya menunjukkan hari. Nah, di situ ada silen ya, dan ada biomasa. Biomasa itu adalah bakteri ya. Biomasa itu berat bakterinya gitu ya. Nah, jadi kalau diperhatikan di sini pilihan A ya, jumlah bakteri berbanding lurus dengan konsentrasi silen. Itu kan salah ya, dia berbanding terbalik. Kemudian yang B, pertumbuhan bakteri tidak dipengaruhi silen. Ya salah, jelas terpengaruh karena mereka ada naik dan turun di situ ya grafiknya. Kemudian yang C, silen digunakan bakteri untuk tumbuh. Nah, ini jawaban yang benar ya. Jadi kamu perlu tahu silen itu apa sih ya. Silen itu merupakan bahan kimia berbahaya dan beracun sehingga perlu didegradasi oleh bakteri agar tidak terakumulasi di lingkungan ya. Dan manusia menggunakan bioteknologi menggunakan mikroorganisme ini untuk mengurangi silen ini. Nah, silen ini banyak ditemukan seperti kamu misalnya mencium bau spidol, bau cat, bau thinner gitu ya, lem thinner gitu ya. Itu banyak terdapat silen ya. Jadi silen ini berbahaya. Kalau kamu suka menghirupnya, nanti saluran pernafasan kamu akan terganggu dan bahaya terhadap paru-paru ya. Jadi silen ini enak sih dicium, tetapi efeknya buat kesehatan tidak baik ya. Jadi hati-hati ya. Oke. Nah, silen ini ya, jadi dengan bantuan bakteri bisa didegradasi, bisa diuraikan dan dikurangi jumlahnya dalam lingkungan. Jadi dari grafik dapat terlihat bahwa saat konsentrasi silen yang paling tinggi ya, silen yang paling tinggi itu kan hari ke-0 sampai ke-2, hampir ke-3 ya. Itu dia tinggi, tetapi di situ pertumbuhan bakterinya sangat rendah atau masih 0. Kenapa? Karena di sini pertumbuhan bakteri masih fase lak atau fase adaptasi ya. Dia beradaptasi terhadap medium pertumbuhannya berupa silen itu. Nah, selanjutnya setelah melewati atau mulai dari hari kedua nanti itu bakterinya memasuki fase log atau fase eksponensial di mana terjadi pertumbuhan bakteri yang sangat cepat dan jumlah silen digunakannya ya. Silen ini digunakan untuk tumbuh sehingga silen ini juga menurun cepat karena digunakan bakteri untuk medium pertumbuhannya gitu ya. Maka kalau dikatakan C tadi silen digunakan bakteri untuk tumbuh itu betul. Kalau yang D, silen dapat membunuh bakteri, tidak. Karena kan silen digunakan untuk tumbuh bagi bakteri. Kalau yang E, konsentrasi silen paling tinggi pada hari keempat pun salah. Karena silen yang tertinggi tadi dari hari ke-0 sampai hari kedua menjelang hari ketiga itu ya. Oke, maka jawabannya di sini yang paling tepat itu adalah C.
Xilin digunakan bakteri untuk tumbuh ya. Oke. Kita lanjutkan soal yang terakhir yaitu bioteknologi ya. Jamur yang terdapat pada tempe terbentuk melalui proses ya. A. Rekayasa genetika, B. Fusi protoplasma, C. Fermentasi, D. Fosforilasi oksidatif, D. Cloning. Nah, jadi kan ini jamur yang buat tempe yang sehari-hari kita makan ya, kamu tahu lah ya prosesnya apa ya. Nggak bisa juga ya, yang nggak makan tempe wajar nggak tahu, yang makan tempe pasti harus tahu lah. Namanya kan proses fermentasi ya kan. Nah, kita lihat ya, rekayasa genetika itu apa contoh-contohnya? Rekayasa genetika adalah peristiwanya contohnya tumbuhan dan hewan transgenik. Jadi misalnya ada transfer gen dari tumbuhan ke tumbuhan lain, dari hewan ke hewan lain, dari tumbuhan ke hewan, dari hewan ke tumbuhan. Pokoknya ada transfer gen antar makhluk hidup satu kepada makhluk hidup lain, itu namanya adalah rekayasa genetika. Kalau fusi protoplasma itu adalah peristiwa contohnya contohnya adalah proses hibridoma ya, hibridoma dan pembentukan antibodi monoklonal ya. Selanjutnya kalau fermentasi tadi kan sudah tempe, bikin alkohol, oncom juga termasuk, pembuatan tape, pembuatan tauco, pembuatan apalagi mata de coco dan lain-lain, itu secara fermentasi. Jadi dia termasuk bioteknologi konvensional. Kemudian kalau fosforilasi oksidatif itu adalah rantai transfer elektron yang melibatkan oksigen. Ini terjadinya pada respirasi aerob ya, jadi dia membutuhkan oksigen. Kemudian kalau cloning itu contohnya adalah cloning domba doli ya. Oke, itulah dia pembelajaran kita hari ini. Ada 20 soal ya, kumpulan dari soal-soal UTBK yang sudah keluar pada gelombang pertama ya. Bagi kalian yang masih gelombang pertama tapi belum memulai UTBK-nya, bisa mempelajari materi ini dengan baik supaya nanti kalau keluar soal yang mirip-mirip ya atau serupa ya, nyaris-nyaris sama gitu ya. Nah, kalian bisa menjawabnya dengan baik dan benar ya, sehingga mendapatkan skor biologi tertinggi dan terbaik ya, membantu skor-skor pelajaran yang lain ya. Oke, semoga kalian sukses menghadapi UTBK tahun 2022, lulus PTN di PTN impiannya dan menjadi sarjana yang sukses kelak ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Oke. Assalamualaikum.